pada faktanya bukan salah guru itu, tetapi ilmu kita belum sampai. Seringkali orang bertanya, kenapa di Sriwijaya sholatnya sambil duduk? Kan begitu. Saya juga nggak tahu. Saya jawab begitu. Saya mencoba bertanya kepada guru-guru kita yang ada di lingkungan Sriwijaya. Dari Wakil Takin, Pangarsa Pak Haji Indis maksud saya, pernah bertanya, Pak Haji tahun berapa ke Sriwijaya? Beliau menjawab 63 Pak Haji. 63. Apakah Pangarsa Abah waktu itu sudah duduk sholat sunat? Sudah duduk. Hitung saja. Tahun 63 kurangan 1915. Berarti Pangarsa Abah kurang usia dari 50 tahun. Sudah duduk sholatnya. Saya ingin bertanya, yakin apa itu seorang mursyid kamu Pak? Percaya bahwa itu seorang wali kutub? Teguh jiwa kita bahwa itu seorang Rasul Azam, Rasul Al-Ghaus bihadaz zaman. Yakin? Orang yang usul kepada Allah. Kalau benar yakin, kenapa kita masih ngatur asa salah Abah? Benar tuh iya pikiran Pak? Cenah yakin Nabi ke Allah, tapi masih protes asa teu sesuai jeung ilmu. Ieu teh Abah teu sesuai atau aing bodoh Pak? Atau urang anu belet ngan ngarasa pinter. Pernah geus loba kitab di imah namu. Teu nyaho kitab teh fikih hungkul. Teu nyaho kitab teh karek fikih jeung tauhid, tasawuf karek tanwirul qulub hiji. Ditambah meureun azkiyah. Iya Pak masalah kita, ini masalah kita. Sudah sampai kepada Ka'bah kolbu kita, tetapi kita masih memikirkan badan nasut kita. Merasa diri lebih tahu, merasa lebih memahami. Kok begini sih Abah? Kayaknya salah. Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Kok begini niatnya? Cek ilmu eta Pak. Mohon maaf Pak, ilmu bisa direkayasa. Saya buktikan ilmu direkayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Mbak ada alif dari bismillah Pak? Ada kan? Kalau nggak pakai alif itu salah. Tetapi kalau pakai alif, menurut ilmu tajwid, menurut ilmu shorab, alif tidak menyambung ke depan. Tapi kalau nggak pakai alif salah. Maka ulama membuatlah teori. Asalnya bi ismi seperti bismi rabbika. Kemudian si alif ismi karena itu hamzah wasl kagok kadempet dipindahkan ke hareup. Kapan gitu? Eta rekayasa. Kenapa pakai begitu? Da geus ti dituna kitu. Geus ti dituna kawas kitu, sang bisa nolak. Geus sakitu. Kullu ma yajiu mil asli la su'ala talahu. Apa yang datang dari sumber-sumber yang dianggap asal, tidak ada pertanyaan. Bismillah geus kitu ti Allah geus we. Nahu tidak bisa menjawab, tajwid tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab para ahli tauhid, para ahli tasawuf. Itu menunjukkan kepada ahadiyat zat, kepada alam ahadiyat di mana manunggalnya zat Allah Subhanahu wa taala sebelum ada apa-apa, sebelum bersama siapa-siapa, sebelum menciptakan makhluk, kuntu kanzan makhfiyan. Itulah alif ahadiyat. Pangarsa Abah Sepuh menyatakan dalam risalahnya, sakabehna muncul tina alif. Tah eta alif ahadiyat, alif ka manunggalan zat anu disimbolkeun ku Allah dina bana lafaz bismillah. Kitu geus aya contona. Maka mari kita pahami, terima petunjuk Tuhan Syekh Abdul Qadir. Di situ wanhar badana nasutika ba'da mawasata ila ka'bizat. Sebelum sampai kepada Ka'bah itu zat. Ka'bah itu zat itu artinya adalah tauhid zat. Ini puncak tauhid. Tauhid zat itu adalah tauhid hak. Tauhid hak itu adalah makom ke-1000 dalam pencapaian makom yang harus disampaikan, yang harus ditempuh oleh seorang murid. Menurut Syekh Ahmad Al-Kamsakhonawi dalam kitab Jami'ul Sufil Awliya. Nah, maka mari kita putus semua keegoan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita ketika kita ingin benar-benar mengikuti guru kita. Ingat Pak, itbah, kesetiaan modal utama di dalam agama, modal utama di dalam musuh kepada Allah.
harga mati di dalam agama. Kul, katakan, bejakeun Muhammad ku anjeun, in kuntum tuhibbunallah, lamun benar maraneh cinta dan mahabbah ka Allah, fattabi'uni. Kata Nabi, benar cinta ka Allah, mahabbah ka Allah, buktikan, tuturkeun kaula. Kata siapa, Pak? Kata Nabi. Nabinya wafat, yang berbicara Sayyidina Ali, fattabi'uni, tuturkan kaula. Jika engkau benar mahabbah kepada Allah, tuturkan, ikuti aku, ikuti Nabi. Nabi tidak ada, ikuti aku, kata Sayyidina Ali. Beliau wafat, putra-putranya ada, Hasan Husain, Sayyid Hasan Sayyid Husain atau Imam Hasan Al-Bisri, fattabi'uni, ikuti aku. Wafat, muncul muridnya Syekh Habib Al-Ajami, fattabi'uni, ikuti aku. Wafat, muncul muridnya yang lain, Syekh Sakoti, Abi Yazid, Syekh Junaid Al-Baghdadi, fattabi'uni, fattabi'uni, muncul di tahun 1165 wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir atau 651 kewafatan hijriahnya, fattabi'uni, ikuti aku. Hari ini kita bertemu dengan para sahabat, fattabi'uni, ikuti aku. Kan baik, lamun tema Allah abah dalam salah, cilaka jeung abah tesawios, Pak, tidak jadi masalah. Tapi satu yang menjadi keteguhan keyakinan kita, bahwa beliau adalah seorang mursyid kamil mukamil. Ngaheukeun apa nu hese teh ari ngomong mah gampang ya, Pak. Nyakeun ngaheukeun dilakobuk, dibuktikan dalam segala wujud yang nyata. Mari, Pak, teguhkan jiwa kita untuk benar-benar mengikuti guru. Karena kata Nabi juga diamanatkan, dinukum, 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 agamamu, agamamu, agamamu. 3 kali Nabi berkata, fahuwa lahmukum wadamukum, itulah darah dagingmu. Fanzur, maka kamu harus memperhatikan, min aena mimman ta'khud. Fanzur mimman ta'khud, perhatikan olehmu dari mana kamu mendapatkan agamamu. Min Google, Batul mah wali kutub, orang wali YouTube. Pertanyakan agama kita, Pak, dari mana kita mendapatkan. Boleh kita punya ilmu, memang seharusnya yang diangkat derajat oleh Allah itu adalah yang beriman dan berilmu. Tapi harus ingat, berilmu itu kedua, Pak. Yang pertama iman dulu, allazi, apa ayatnya? Yarfa'illahu allazina amanu, beriman dulu, iman dulu, yakin dulu, teguh dulu. Ilmu kedua, maka iman dikedepankan. Keyakinan, keteguhan kita kepada guru kedepankan. Ini dalam rangka menjaga adab kita. Sebab pada faktanya bukan salah guru itu, tetapi ilmu kita belum sampai. Seringkali orang bertanya, kenapa di Surabaya sholatnya sampai duduk? Kan begitu. Saya juga nggak tahu. Saya jawab begitu. Saya mencoba bertanya kepada guru-guru kita yang ada di lingkungan Surabaya. Dari Wakil Takin, Pangarsa Pak Haji ini maksud saya, pernah bertanya, Pak Haji tahun berapa ke Surabaya? Beliau menjawab 63, Pak Haji, 63. Apakah Pangarsa Abah waktu itu sudah duduk? Sudah duduk. Hitung saja, tahun 63 kurangan 19-15, berarti Pangarsa Abah kurang usia dari 50 tahun, sudah duduk sholatnya. Saya bertanya kepada guru yang lain, diantaranya adalah Pangarsa Kang Haji Babat. Pernahkah Akang bertanya kepada Pangarsa Abah kenapa duduk? Pernah. Orang mana? Abah ngiring ke Abah sepuh. Abah ge pernah ngaros ke Abah sepuh. Kunaon Abah bari cali. Saur Abah sepuh, Abah ngiring ke Syekh Tolhah. Abah ge pernah bertanya ke Syekh Tolhah, kenapa duduk? Kata Syekh Tolhah, ikut ke guru. Dan saya pun pernah bertanya ke guru, jawabannya sama. Maka jika ada orang bertanya dari mana sanad sholat isya sambil duduk, sanadnya sanad ahli siswa itu. Perhatikan kata Pangarsa Abah dalam kitab Miftahus Sudurnya, guru itu adalah thariqah itu sendiri. Apa, Pak? Guru itu adalah thariqah itu sendiri. Maka ambillah, ikutilah guru ini.
ikuti terus dari situ. Maka kami pun di sini mengikuti. Tetapi bukan berarti semua ikhwan harus duduk. Terserah mau duduk, mangga, enggak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Terkait hukum fikih, tidak ada keharaman. Yang wajib sholat sambil berdiri itu adalah sholat fardu. Wal qiyamu ala qadiri fil fardi. Dalam kitab Sapina, rukun sholat yang ketiga itu adalah berdiri bagi orang yang mampu pakai korena fil fardi, di dalam sholat fardu. Artinya sholat sunat mau duduk mau berdiri mangga. Bapak mau duduk semuanya, sholat sunat rawatib duha tahajud mangga, nggak ada larangan, silahkan. Hanya kata Nabi, yang duduk sholatnya setengah, yang berdiri satu. Akang setengah dong nih, saya milih setengah karena saya duduk, tapi saya dapat satu. Dari mana? Ikut guru. Fattabi'uni, perintah Allah Al-Quran langsung. Fattabi'uni, ikuti aku. Guru na duduk, diuk urang oge, jadi hiji setengah. Nggak duduk, nggak jadi masalah, Pak. Ini di ikhwan tidak perlu diperdebatkan. Yang salah itu yang menyalah-nyalahkan dan yang tidak sholat sunat. Betul gak? Itu yang menyalah-nyalahkan dan yang tidak sholat sunat. Yuk kita kembali, Pak. Jangan sampai perdebatan-perdebatan itu susu menjadi jarak di antara kita. Tetaplah harus menjadi rahmat, harus jadi jalan kasih sayang. Ada ikhwan kita yang berdiri, tidak apa-apa, benar. Bahkan sholat sunatnya setelah zikir, bukan sebelum zikir. Jangan diomongkan, jangan disalasakan, itu sudah benar. Mangga lanjutkan. Begitu. Karena guru adalah thariqah itu sendiri. Kata pengersa Abah, hubungkan kepada ruhani guru-guru itu melalui guru yang hidup. Guru yang hidup pengersa Abah sudah wafat, yang sudah bertemu masih punya guru yang hidup. Bapak yang tidak pernah bertemu dengan pengersa Abah bertemu dengan guru-guru yang lain. Wakil takin, para ulama ahlul bait. Ini syekhun hayun untuk Anda, Pak. Ini guru yang hidup untuk Anda. Yang penting di lingkungan mereka ada dua, at-talqin wa ta'lim. Ada talqin, ada ta'lim. Masih tersambung kepada gurunya. Kita masih tetap masuk kepada kategori berthariqah melalui guru-guru dengan guru yang hidup. Anda tahu syarat rukun salat? Belum tahu? Maka mursyid Anda saya, syekhun hayun Anda saya, guru-guru yang mengerti ilmu fikih. Iya sih, can ngerti fikih, gue sayang digugol ke mursyid. Gitu deh, Pak. Begitulah, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita mampu menyembelih semua keegoan hawa nafsu kita di dalam rangka mengikuti guru kita, yang pada akhirnya faktanya semakin diberi kemampuan meningkatkan amaliah kita. Jangan lupa, jika kita benar-benar mengikuti guru, amalkan DKM saja, men. DKM, zikir, khotaman, manakiban saja, sholat sunat, ziarah, men, mandi, ngamakna make dasi. Yes, ya tahun 2020 saya sampaikan, dasi itu dawam sirik ikhlas, bukan make dasi di dia. Dawam terus-terusan sirik benar sesuai petunjuk guru, ikhlas hanya karena Allah dengan ilahi anta maksudi. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua.